guys, balik lagi di Ukil Kelvin. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat guys. Kita lanjut lagi nih kasusnya Vina guys. Waduh, ini ada kabar nih dari Rudy Anong ya guys ya. Kabarnya seperti apa? Tapi sebelumnya bantu subscribe Ukil Kelvin guys. Yuk kita tonton video bareng-bareng. Nanti kita reaction. Kalian boleh tulis kolom komentar ya. Pendapat kalian gimana setelah melihat video ini guys. Kita lihat videonya seperti apa. Hai. Rudiana. Siapa sih ini? Aris atau Aris itu Aris Papua sama Gugun mengungsikan anak-anaknya. Tawanya lucu, serem ya. Ada pada panik semua. Anak-anaknya Gugun sama si Aris diungsikan. Apalagi anaknya Rudiana diungsikan kemana? Gak kebayang itu anak-anaknya kemana. Haya. Aduh, ternyata buliannya masyarakat itu lebih mengerikan daripada air kencing kalian. Air kencing kalian itu tidak separah bulian masyarakat Indonesia. Paham kan? Sebentar lagi si Aris sama si Gugun sama Rudiana and the gang siap-siap kau masuk. Siap-siap masuk. Emang yakin masuk penjara? Paling juga kayak Sambo, status doang, ya kan? Aku sih nggak percaya ya kalau sesama ladusing menangkap gitu ya. Apa ya? Beri hukuman itu kayaknya nggak percaya deh guys ya. Aduh. Rencananya bubar semua. Gugun sama Haris sama Rudiana udah naik pangkat. Ntar lagi dipecat dari kepolisian. Tapi kalau dipecat kepolisian nunggu kasusnya ini naik, masuk, jedat, masih dipecat. Selaras. Betul, menurut kalian gimana tentang pendapatnya si Miss Julid ya ini ya. Kita lihat video selanjutnya seperti apa. Sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, klarifikasi bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Setelah diduga itu Rudiana justru berani kabur dari penyidikan Barreskrim Polri hingga jadi buron usai dilakukan pemeriksaan. Rudiana melarikan diri setelah diperiksa dan dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Termasuk ada sebagai polisi yang faktanya ikut terjerat dalam kasus Rudiana. Kendati demikian, beberapa kuasa hukum dari Rudiana mengaku kecewa dan tak lagi dianggap selaku kuasa hukumnya. Termasuk Pitra Ramadhani yang kerap koar-koar membelanya, yakini justru mulai memundurkan diri dari pihak Rudiana. Setelah 3 hari dia mungkin sepertinya disekap, melarikan diri saudara. Jadi itu Rudiana melarikan diri dari Mabes Polri. Menurut keterangannya, Eki dan Vina sempat menenggak minuman keras di sebuah kebun sebelum ditemukan meninggal dunia. Ayo beli minum yuk, soalnya kan lagi ada acara gitu. Oh ya udah patungan. Berapa menit kemudian si minuman pun datang. Habis minuman itu datang, kita semua ya pada tempat yang disesuaikan ada minumannya di situ. Kemudian dia bergeser ya ke warung Babe ya, warung Babe, kemudian ketemu dengan 2 orang saksi lainnya dan sempat membeli minuman juga ya, dan kemudian mereka berangsur dari Warbeh itu di daerah Sideng ya, Sideng atau Pecilon itu, kemudian mereka pulang ke rumah AR ini untuk ganti baju, untuk mandi, untuk makan, kemudian berangkat lagi pada hari itu dengan Eki untuk menjemput Vina di rumah Widi ya, kurang lebih pukul 19 ya, pukul 19-an di rumah Widi itu. Bertiga berarti kamu ya? Bertiga berboncengan bonceng tiga, Vina, Eki dan AR menuju ke Dawan.
menuju ke Dawan ke rumah temennya yang bernama AN dan YS. Di Dawan sempat minum lagi ya, minum lagi. Setelah minum kemudian AR ini karena ribut dengan ceweknya ya, dia pergi duluan. Oh, berarti yang katanya minum-minum itu ya, ternyata si Eki-nya bukan pelakunya guys ya. Ternyata efek dari minum-minumnya seperti ini ya, bikin sengsara semua orang gitu ya guys ya. Aduh, ini ganjaran apa yang Eki sekarang dapat di alam sana guys. Aduh, serem. Aduh, Rudiano, sudahlah mengaku saja kebejatan anakmu ya. Ini bejat banget menurut aku guys. Aduh, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Yuk siapkan pasukan pecinta Koko Cirebon. Besok kita live di PN Jakarta untuk menuntut membuka CCTV katanya guys. Wah, menurut kalian gimana nih? Kita lihat lagi di video selanjutnya. Viral, Ito Sumardi mengatakan itu Rudiana sudah dinonaktifkan dari Kapolsek Kapetakan dan tidak harus dicopot dari Satuan Polri. Saya langsung melanjutkan ke Pak Ito. Pak Ito, perlukah kemudian Mabes Polri menonaktifkan dulu jabatan Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek agar kemudian penyelidikan ini berjalan lebih lancar, Pak Ito? Terkait dengan Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif, itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Tadi ada yang menarik adalah, nah itulah tadi apa yang disampaikan Pak Ito Sumardi ya lor. Katanya Pak Rudiana itu sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Nah ada yang percaya lor, tapi kok belum ada konferensi pers terbuka ya terkait informasi tersebut. Nah bila mana ada anggota Polri yang diduga melanggar hukum ya lor, itu tidak harus dicopot dari Satuan Polri, tapi harus dinonaktifkan dari jabatan yang dia miliki. Dia lor menurutmu? Tolong tulis di kolom komentar ya. Percayakah kalau itu Rudiana sudah dinonaktifkan sebagai Kapolsek Kapetakan? Aku sih nggak percaya ya guys ya. Kalian percaya tidak nih ya? Ngeladusin tingkah Ladusing itu emang benar-benar ya bikin greget gitu lihatnya guys. Kita lihat lanjut lagi di video selanjutnya. Kalau ada orang yang bilang begini nih, wah itu mengubah dari kasus pembunuh dan pemerkosa menjadi kasus laka lantas, ini untuk menutup-nutupi pelaku sesungguhnya nih. Pasti pelakunya ini adalah orang anak jenderal, pasti ini orang besar, pasti ini adalah keterkaitan dengan narkoboy. Nah, kalau ada orang-orang yang masih bilang begitu, sampaikan kepada mereka, perlu diingat kembali bahwa kasus Vina ini awalnya itu adalah kasus laka lantas, dan itu sudah close case gitu loh. Kasusnya sudah ditutup, sketnya sudah jadi, sudah diputus juga oleh polisi setempat. Kalau nggak salah itu Polres Kabupaten. Justru yang mengubah ini kasus dari laka lantas menjadi pembunuh dan pemerkosa adalah Rudiana dengan wilayah hukumnya Polsek Kota, begitu loh. Jangan dibolak-balik gitu loh. Kenapa jadi nuduh kita? Misalkan saya meyakini ini adalah kasus laka lantas, kok saya dituduh oleh mereka kalau saya ini adalah buzzer untuk menutup-nutupi pelaku yang sesungguhnya. Lah apa hubungannya saya, misalkan pelakunya anak jenderal, kepentingan saya apa? Nggak ada, kenal aja enggak, kan begitu. Itu jangan dibolak-balik. Ini awalnya ini kasus sebenarnya adalah laka lantas, justru dirubah menjadi kasus pembunuh dan pemerkosa itu oleh Rudiana gitu loh. Seharusnya saya yang nuduh Anda gitu loh. Jangan-jangan Anda adalah buzzernya Rudiana, ya kan, karena ini adalah kasus laka lantas, begitu loh ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kenapa orang-orang yang meyakini kalau kasus ini pembunuh dan pemerkosa kok begitu bebalnya gitu loh. Mereka begitu kekehnya gitu loh. Ayo kita akan jawab ini. Pertanyaan ini secara psikologis, secara logis akan kita jawab kenapa mereka ini tetap bebal. Jujur aja nih, saya juga dulu awal-awal masih meyakini kalau ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa karena saya terbawa opini oleh film, oleh skenarionya Rudiana. Tapi makin kesini kan kita perhatikan coba bukti-bukti yang bertebaran, yang masuk, yang kita yang dapat kita rasakan itu ya, bukti-buktinya makin kesini mengerucut pada satu kesimpulan, memang ini adalah laka lantas. Apalagi buktinya ini yang terbaru adalah yang saintifik itu, ekstraksi HP-nya Vina. Atau bahkan pendapat-pendapat para ahli pun sama, mengerucut pada satu kesimpulan bahwa ini adalah laka lantas. Kita lihat Reza Indragiri, dulu-dulu di awal-awal dia tetap kalau bicara itu kayak bersayap gitu loh, tidak ingin meyakinkan netizen bahwa ini adalah kasus laka lantas. Tapi kita lihat sekarang, dia sudah meyakini 99% loh kalau ini adalah kasus laka lantas. Dia itu seorang pakar psikologi forensik. Atau Susno Duaji, dia ini mantan Bareskrim yang dulu sekian puluh tahun itu pekerjaannya dia ya gitu, bergulat atau berkutat di penyelidikan itu gitu loh. Dan dia pun sama menyimpulkan kalau ini adalah kasus laka lantas begitu loh. Karena memang ini adalah awalnya kasus laka lantas yang dirubah oleh Rudiana menjadi pembunuh dan pemerkosa begitu ya. Nah sekarang kita jawab, kenapa orang-orang ini begitu bebal meyakini kalau ini kasus pembunuh dan pemerkosa meskipun bukti-buktinya itu sudah menyatakan ini adalah laka lantas begitu. Jawabannya adalah, Anda garis bawahi ini kalimat saya, menasehati orang bodoh itu jauh lebih mudah daripada menasehati orang yang pernah dibodohi. Ingat-ingat tuh kata-katanya ya. Nah, untuk menjawab kenapa mereka begitu bebal meyakini ini kasus pembunuh dan pemerkosa, sebenarnya ini jawabannya ada di satu kisah anak-anak. Kamu tahu kan kisahnya buaya dan kancil? Nah, ini bisa menjawab nih. Saya jelasin ya. Si kancil dan buaya, ya kan? Kancil mau menyeberangi sungai, tapi di situ ada buaya. Lalu kemudian si kancil nipu ataupun membohongi buaya. Wahai buaya, saya punya mandat nih dari Raja Sulaiman. Dari Raja Sulaiman akan mengajak kalian pesta makan-makan di Istana Sulaiman. Ayo silakan berbaris kan gitu. Nanti akan saya hitung, karena saya harus melaporkan ke Raja Sulaiman ada berapa buaya di sungai ini. Ayo semuanya berbaris dari ujung kanan, dari hulu ke hilir kan begitu. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Apakah Rudiana ini bakal ditangkap? Apakah dia bakal dipecat? Apakah gitu ya si Rudiana ini dan Gugun Aris Papua? Waduh, siap-siap ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa. See you guys.